Negara ini lahir dari Federasi Sosialis Komunis. Wilayahnya membentang sepertujuh total daratan dunia. Penulis Andrea Hirata mengatakan jika kita dapat bertahan hidup di negara ini, maka dapat bertahan hidup di mana saja. Inilah Rusia. Beribu kota di Moskow, kota yang terletak di Eropa Timur ini merupakan kawasan urban terbesar di Eropa. Sebuah kota yang namanya pertama kali diperkenalkan oleh Yuri Dolgoruki, Pangeran Rus Kiev, pada 1147. Moskow berarti kota di tepi sungai. Yuri menamakan Moskow sesuai dengan sungai yang membelah kota ini, Sungai Moskwa, Moskow. Arsitektur bangunan bergaya Eropa kontemporer tak ayal mampu memikat hati travelers dan menjadikan Moskow sebagai magnet pariwisata. Sekitar 5 juta wisatawan datang tiap tahunnya. Jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Kehidupan sehari-hari yang kental dengan wisata membuat pribumi dan pendatang berbaur. Membuat Moskow bagaikan rumah yang nyaman bagi siapapun. Termasuk bagi 2,5 juta warga Muslim. Angka tersebut menempatkan Moskow sebagai kota dengan jumlah Muslim terbesar di benua Eropa. Kebanyakan Muslim di sini berasal dari daerah selatan, yakni Republik Tatarstan, Kazan, Dagestan. Namun tak sedikit pula Muslim pendatang asal Asia. Besarnya daya tarik Moskow membuat mereka meradu peruntungan. Salah satu di antaranya ialah Neti, seorang kawan asal Palembang yang telah saya hubungi dari Jakarta. Sudah 4 tahun, Neti menetap di Moskow. Panggilan sebagai guru yang membawanya hijrah ke negeri beruang merah. Tak sekadar berbagi ilmu, di Moskow ia mendapatkan sesuatu yang juga berharga, yakni menjalani dan mempertahankan identitasnya sebagai Muslim di Rusia. Meski sempat ragu, Rusia tak seperti yang dibayangkan orang Indonesia. Pasca runtuh dari Uni Soviet, Rusia telah hangat bagi semua golongan, tak terkecuali kaum Muslim. Bahkan, pemerintah setempat menjamin keamanan kaum Muslim untuk menjalankan aktivitasnya. Seiring bertambahnya jumlah umat Muslim, permintaan pasar akan produk halal di Rusia pun meningkat. Hari ini, Neti mengajak saya ke sebuah acara. Namanya Moscow Halal Expo. Ajang berstandar internasional yang berlangsung setiap setahun sekali. Moscow Halal Expo digagas oleh The Council Mufti of Russia pada 2010.
Kegiatan ini awalnya bertujuan untuk mengenalkan Islam di Rusia kepada dunia. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejak kedatangan di tahun pertamanya, Neti tak pernah absen untuk datang ke sini. Bukan sekadar berburu produk halal, tapi bersilaturahmi dengan wajah-wajah Muslim di Moskow. Aneka produk mulai dari makanan hingga produk kecantikan dijual. Soal kehalalannya, pengunjung tak perlu khawatir, karena pemerintah telah menjaminnya. Melalui suatu badan standarisasi dan sertifikasi produk halal, Council of Mufti of Russia. Neti mengajak saya ke salah satu pojok kuliner untuk mencoba makanan khas Muslim di daerah selatan Rusia. Gimana rasanya? Rasanya enak. Ya mirip-mirip pangsit, cuman isinya lebih banyak, gurih. Kalau buat orang Indonesia kayak saya sih, ya rasanya masih masuk lah. Stan asal Indonesia pun turut meramaikan perhelatan internasional ini. Aneka kerajinan tangan dan produk Indonesia jadi komoditi penjualannya. Meski kecil, tapi melihat produk nasional yang melanglang buana ini sungguh membanggakan. Stand Indonesia. Bener kan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jakarta. Oh. Ini udah sering Bu ngisi di sini. Iya, kami sudah 2 kali 2 kali. mengikuti. Tapi kok aku lihat-lihat kayaknya ini minimalis banget dibandingin yang lain. Wah, ini tidak ada seperti tahun lalu, memang agak lebih rame, tapi lumayan lah. Terlihat memang beberapa tertarik, berminat, karena kan kita ada baju, apa itu, mukena untuk sholat. Dan beberapa kan dari negara lain kan sholat itu tidak seperti kita pakai baju khusus, jadi memang orang tertarik. Ya. Makasih banyak, aku mau jalan-jalan lagi ya Bu Oh, ya. oke. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keberadaan pasar halal di Rusia menjadi potensi besar bagi para pelaku bisnis, termasuk pengusaha Indonesia. Sayangnya, hal ini belum termaksimalkan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Rusia diharapkan menjadi celah untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri. Kedekatan emosi antara Indonesia-Rusia telah terjalin sejak era Presiden Soekarno. Sejak dulu, tak sedikit warga negara Rusia yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia. Dari tahun ke tahun, geliat pembangunan di Moskow semakin meningkat. Metamorfosis menuju kota megapolitan terbesar di Eropa pun rasanya akan segera terwujud. Biar begitu, bukan berarti identitas kota dengan sejarahnya yang unik tertinggalkan. Warisan arsitek kuno hingga kini masih banyak ditemui. Bahkan terpatri hingga stasiun kereta bawah tanah Moskow Metro. Tujuan saya dan Neti kali ini. Lokasinya berada di kedalaman 40 hingga 80 meter. Desain stasiunnya yang elok membuat stasiun Moskow Metro dinobatkan menjadi stasiun kereta terindah di dunia. Pasalnya, saat memasuki stasiun, pengunjung seakan diajak berpetualang menelusuri jejak sejarah Rusia.
Dari 194 stasiun bawah tanah di seluruh Moskow, masing-masing stasiun memiliki desain dan cerita berbeda. Saya bilang, di sini tuh orang percaya kalau kita menggosok bagian dari patung itu akan terkabul apa yang lo inginkan. Iya. Jadi ini karena sering digosok ini sama ini beda warna? Ya, bedanya warnanya beda. Jadi inilah uniknya dari salah satu stasiun di Rusia ini. Mungkin pas musim ujian bakalan banyak ini yang gosok ya. Jadi semaju apapun negara, mitos, kepercayaan orang apa bakal Iya, bakalan ada. mari. Ya. Sedikitnya 8 juta penduduk menggunakan sarana transportasi massal ini setiap harinya. Selain nyaman, sudah dipastikan aman, bahkan tengah malam sekalipun. Neti bekerja di Sekolah Indonesia Moskow. Ia mengajar bahasa Indonesia bagi masyarakat Moskow. Apa kabar kalian? Baik. Baik. Terima kasih. Sudah makan? Sudah? Sekitar 25 warga Moskow yang mengikuti kelas khusus bahasa Indonesia di sini. Ada mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pekerja. Jumlah tersebut sengaja dibatasi karena minimnya tenaga pengajar dan ruang belajar. Tujuan mereka belajar bahasa Indonesia beragam, mulai untuk kepentingan bisnis, belajar, hingga jalan-jalan. Saat sesi belajar, Neti kerap menyelipkan informasi soal ragam budaya serta sejarah agama di Indonesia. Ini sebagai bekal para muridnya ketika berada di tanah air. Kelas khusus bahasa Indonesia baru diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia 2 tahun terakhir. Ini bentuk pertukaran budaya dan persahabatan antar negara yang sudah terjalin sejak era Presiden Soekarno. Suasana kelas yang santai dan interaktif membuat proses belajar menyenangkan. Siapa yang mau maju? Suami dan istri. Mereka sudah lama belum punya anak. Jadi mereka mau memberikan sesaji dan minta anak. Beberapa hari mereka menyiapkan sesaji. Lalu mereka menaikkan gunung api yang paling tinggi di daerah itu. Dalam Islam, berdoa itu disebut sholat. Dia melakukan sholat. Muslim di Eropa atau di negara yang Islamnya sedikit, sulit berdoa di tempat umum. Ya, sulit berdoa. Saya pun merasakan hal itu ketika di Rusia. Saat saya mau sholat, semua orang melihat karena tidak biasa. Di Indonesia, di mana-mana banyak masjid. Jadi mudah untuk saya sholat. Terbatasnya jumlah masjid menjadi tantangan bagi Muslim di Moskow. Di kota Moskow hanya ada 4 masjid. Namun pemerintah tetap menjamin keamanan dan kenyamanan Muslim saat melaksanakan kewajibannya beribadah.
Hari ini, Neti bersama rekannya mengajak saya mengunjungi sebuah situs peninggalan Kekaisaran Rusia saat era Ratu Ekaterina II. Sebenarnya, Neti juga belum pernah mengunjunginya. 2015 menjadi tahun terakhirnya di Moskow. Jadi, ia berkeinginan menguak cerita mengenai Rusia sebelum kembali ke tanah air. Istana Ekaterina II jadi tujuan yang cocok bagi wisatawan yang berburu sejarah. Kekaisaran Rusia berdiri abad ke-1721 sampai 1917 setelah dinasti Tsar Rusia tumbang. Wilayahnya membentang hingga Asia dan sebagian benua Amerika. Di era Kekaisaran Rusia, semua rakyat bebas menjalankan aktivitas, tak terkecuali dalam urusan beragama. Bahkan saat Ratu Ekaterina II memerintah, umat Islam mendapat tempat yang cukup besar. Karena jauh sebelum Kekaisaran Rusia berdiri, Islam telah masuk ke dataran Rusia pada abad ke-8. Saat era ia pula, Kekaisaran Rusia terlibat perang dengan Kesultanan Islam Ottoman Turki karena memperebutkan kekuasaan akan Laut Hitam. Namun saat Uni Soviet berhasil menggulingkan Alexander III, Kaisar Rusia pada 1922, semua agama tak diperkenankan menunjukkan aktivitas keagamaan. Potret kehidupan kaum bangsawan dan agamawan yang bergelimpangan harta jadi penyebabnya. Sejak itu, cahaya Islam meredup. Umat Muslim terpaksa menjalankan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Tak ada yang berani melakukan ibadah secara terang-terangan. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan cahaya. Bukannya hilang, umat Muslim semakin meningkat saat era Soviet. Masjid Tatars yang ada di Novokunetskaya menjadi saksi bisu bagaimana Islam era Uni Soviet. Tahun 1991 setelah Soviet runtuh, tokoh Islam meminta masjid ini kembali dibuka. Baru setelah renovasi, pada 1993, masjid ini kembali buka dan dapat digunakan bagi kepentingan umat Muslim di Moskow. Hingga kini, Masjid Tatars masih digunakan sebagai aktivitas umat Muslim. Dan paling penting, tak ada lagi kekhawatiran. Sejak Presiden Putin menjabat, umat Islam mendapat keamanan dalam melaksanakan ibadahnya. Bahkan setiap Jumat, ruas jalan dekat Masjid Tatars ditutup sementara dan disterilisasi untuk menampung 7.000 jamaah yang tak dapat sholat dalam masjid. Aparat kepolisian setempat akan berjaga hingga pelaksanaan ibadah selesai. Namun, antisipasi adanya gangguan keamanan terus dilakukan. Setiap Muslim yang ingin melaksanakan ibadah Jumat harus diperiksa seluruh barang bawaan beserta dokumen. Hanya ada 4 masjid di kota Moskow untuk sarana ibadah bagi 2,5 juta Muslim. Jumlah ini sejatinya masih kurang. Namun, saya teringat akan suatu firman. Kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Insya Allah, jumlah masjid yang kurang tak menghalangi Muslim di Moskow untuk bersujud 5 kali sehari kepada Sang Khalid.
Ketika sholat Jumat tadi, saya begitu merinding di mana para kaum muslim di sini menjalankan ibadah begitu taat meski kondisinya sangat terbatas. Bahkan ketika suhu di bawah minus 30 derajat Celcius, mereka masih akan tetap sholat di tengah lapangan, di tengah jalan seperti ini hingga waktu sholat selesai. Rusia mengajarkan toleransi dalam beribadah antar sesama warga. Meski Islam agama minoritas, namun Islam masih dan bahkan di tahun 2050, umat Islam diprediksi akan mendominasi Rusia. Так как Москва нуждается в рабочей силе, демографическая ситуация не позволяет ее восполнить, то наплыв мусульман в Средней Азии, молодежи, мужчин, приведет к тому, что мусульман в Москве будет много. И ислам в Москве будет, иншаллах, дальше развиваться. Alhamdulillah, melalui perjalanan singkat di Rusia, saya banyak belajar bagaimana Islam di Rusia. Meski sempat tenggelam akibat kebijakan politik, namun cahaya Islam tak pernah sirna. Islam tak sekedar keyakinan yang telah lama ada di tengah masyarakat Rusia. Islam merupakan cahaya.